Nah, ini ada yang menarik dari yang disampaikan, pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga. Dalam mempertahankan kedaulatan negara, tidak boleh membiarkan ancaman baik secara fisik maupun psikologis. Psikologis ini kan biasanya perang yang lebih banyak digunakan saat ini kan. Bahkan kalau kita lihat di Universitas Pertahanan pun ada jurusan tersendiri untuk asymmetric war, perang asimetrik atau perang psikologis seperti itu juga ada. Artinya memang ke depan tampaknya dunia pertahanan masing-masing negara juga harus mempersiapkan itu ya, Mas. Itu kan karena berkaitan dengan, kalau cyber itu kan propaganda ya. Ya. Jadi perang narasi di media sosial, perang narasi di media itu benar-benar harus dikuasai. Jadi salah satu caranya itu membangkitkan itu patriotisme dan nasionalisme, terutama di kalangan Gen Z untuk menyuarakan itu loh. Ya harusnya kita nggak boleh kalah. Hitler aja di zaman tahun 1942 itu sampai udah bermain, udah mengarahkan. Dengan jadi perang propaganda. Sebarkanlah kebohongan itu beribu kali, maka orang akan menganggapnya itu menjadi sebuah kebenaran. Gitu, kan? Ya makanya kan di TNI sendiri sekarang sudah mulai dibentuk kan, itu satuan cyber kan. Ya itu untuk meng-counter propaganda seperti itu mungkin. Gitu. Artinya memang TNI juga sudah mulai merespon dan menanggapi setiap ancaman yang mungkin bakal terjadi ke depan. Sampai akhirnya sempat menjadi perdebatan di publik, ini matra baru lagi nih yang akan Cuma kan respon masyarakat kita, setiap ada sesuatu yang baru muncul, selalu dikaitkan, wah ini lagi ngejar-ngejar anggaran nih, gitu kan. Pengalian gitu kan. isu. Pengalian isu. Padahal seharusnya itu harusnya itu mendukung. Itu kan seperti ketika misalnya di Singapura, gitu kan, di Malaysia, itu kayak gitu. Warganya itu di medsosnya itu komen-komennya positif, gitu. Karena kan membangkitkan nasionalisme ditunjukkan di situ. Tapi kalau di kita kan nggak kelihatan gitu. Jadi ntar kalau mendukung nanti dikiranya buzzer, gitu kan, jadi serba susah. Itu yang paling sering kan? Jadi serba susah. Jadi serba salah di situ. Kita ingin menyatakan dukungan terhadap konsep-konsep yang baru ini karena memang peperangan di masa depan itu adalah seperti itu. Kemudian kita dianggap, wah ini buzzernya nih. Gitu. Kalau ke depan, Mas Cipto sendiri melihat seperti apa pertahanan kita selain yang disampaikan oleh Pak Menhan ini? Ya kalau saya lihat pertahanan Indonesia ke depan sudah semakin baik ya, karena sudah ada udah banyak modernisasi alutsista kan, kemudian pembentukan satuan-satuan baru, penambahan personel komponen cadangan gitu. Artinya ada upaya untuk memperbaiki pertahanan. Kekuatan kita itu secara alutsista itu dimulai kapan? Karena kan sempat di saya embargo lupa itu ya? Iya di embargo, Sama kemudian sempat Amerika. akhirnya kita membanding-bandingkan secara kekuatan militer aja Indonesia kalah. Begitu patroli Cina masuk pasti kita akan lemah gitu. Akan terlihat berbeda sekali. Sejak kapan sih Indonesia memiliki kekuatan itu untuk kita mengingatkan kepada Sobat Sindo? Ya sebenarnya semenjak zaman Pak SBY ya, mereka mulai, waktu itu Menteri Pertahanannya Pak Purnomo Yuskiantoro kalau tidak salah, yang mulai menyusun MEF itu, MEF 1, MEF 2, MEF 3 bahkan sampai itu. Minimum essential force gitu. Nah itu mulai ada perbaikan-perbaikan pasca reformasi kan, kita sempat embargo tuh ya sama Amerika gitu. Kita sampai kesulitan suku cadang dan sebagainya. Nah semenjak itu Pak SBY menyusun itu mulai ada perbaikan-perbaikan. Dan puncaknya ya semenjak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Itu segala macam alutsista dibeli, bahkan rencananya kita juga bakal membeli kapal induk. Betul. Setelah itu. pembelian pesawat angkut militer yang dari Amerika ini akan membeli kapal induk. Artinya ini suatu terobosan baru, bukan karena apa ya? Kalau saya pribadi melihatnya pesawat angkut yang ini kan besar. Kan orang membayangkan emang tentara kita banyak yang mau dibawa. Sebenarnya kan fungsinya bukan hanya sekedar itu. Kita melihat sendiri pada saat bencana alam yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ini sangat berfungsi sekali untuk distribusi pesawat Airbus A400M ini sangat berfungsi sekali untuk distribusi bantuan yang dikerahkan. Langsung perintah Presiden untuk mengerahkan A400 ini. A400. Dan ini juga dengan negara yang memiliki potensi bencana yang cukup besar, ini akan sangat membantu selain angkut personel sendiri ya. Belum lagi alutsista yang ada. Tank aja kayaknya masuk kali ya. Masuk gitu. Itu memang ngangkutin tank. Karena memang tugas TNI itu nggak cuma perang, tapi juga ada operasi selain perang.
Operasi selain perang, dan itu juga termasuk Salah di satu dalam bencana undang-undangnya itu kan. Iya. Ada di undang-undang TNI juga tercantum hal itu. Seberapa kuat. Ya, Kalau apa namanya? Untuk perang berlarut ini makna apa sebenarnya yang bisa kita tangkap dari ucapan Pak Menhan ini? Ya, bahwa kita itu harus selalu waspada ya, waspada, mawas diri dengan segala apa yang terjadi di sekeliling kita. Gitu. Jadi kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh menjadi pihak yang pasif gitu. Jadi kita juga harus menjadi pihak yang aktif, dan itu kan sudah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dengan cara membangun kekuatan geopolitik yang seimbang ya, dengan Rusia, dengan Cina. Kemudian dia tetap juga menjaga hubungan baik dengan Amerika dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, termasuk dengan fakta yang dengan Australia ya, ketika Australia juga sudah membangun fakta pertahanan dengan Papua Nugini, kemudian Prabowo kan langsung berkunjung ke Australia. Jadi berusaha untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan gitu. Ya karena politik luar negeri kita kan non-blok. Ya. Kita nggak punya sekutu. Artinya kalau kita tidak mempersiapkan pertahanan kita sendiri, siapa yang bakal membantu kita? Beda kalau kayak NATO ya kan, atau kayak Singapura, Australia, itu kan Commonwealth, ibaratnya kalau misalnya ada salah satu negara yang diserang, negara-negara ini kan membantu. Tapi kalau Indonesia kan enggak, non-blok. Nah, ketika Indonesia bermasalah, maksudnya menghadapi musuh, Siapa yang akan bantu kita? membantu? Kalau mau nggak mau kita harus mempertahankan diri kita kan ya. Gitu. Iya, sangat menarik sih sebenarnya pembahasan ini. Kalau dengan pembelian-pembelian, untungnya ya kalau kita lihat dari pembelian alutsista, untungnya DPR pun juga memberikan dukungan yang cukup kuat ya. Karena berdasarkan sejarah pada eranya Bung Karno kan kita sempat ditakutin itu kan, sampai Ya, kita betul. punya pesawat bom pesawat pembom itu Tupolev ya, yang sampai ada ceritanya yang sampai ke Australia itu tanpa diketahui sama Australia kan, gitu. Artinya memang ya sudah selayaknya sih negara sebesar Indonesia harus memiliki alutsista dan pertahanan yang kuat, gitu. Sangat menarik. Artinya memang untuk mempertahankan kedaulatan negara kita juga harus harus siap ya dengan semua pertahanan yang kita miliki. Semua pun harus kita berdayakan. Masa di masa perang aja dengan bambu runcing kita bisa menang gitu ya. Apalagi ya dengan kondisi sekarang. Artinya ini mungkin ya yang kami mengajak Sobat Tindo pun juga harus memahami. Kalau seandainya ada hal yang lain, jangan kita cibir dulu. Kita dengarkan dulu lah apa pemaparannya, apa tujuannya. Ini bukan hal untuk karena kami ingin membela apa yang disampaikan oleh pemerintah, tidak. Tapi kita melihat secara positif. Karena perang sekarang itu sangat berbeda sekali dengan perang-perang yang dulu hanya tinggal lempar jatuhkan bom nuklir, selesai, bubar semua. Tapi ada perang yang tidak terlihat itu tadi. Cyber itu. Perang cyber, itu perang tidak terlihat. hybrid. Ya, perang hybrid hybrid itu juga agak sulit kita prediksi. Otomatis kita juga harus siap. Nah, oke. Kayaknya cukup kali ya, Mas Indo. Mas-masku. Baik, Sobat Indo, ini pembahasan kita. Jangan lupa Anda kalau punya perspektif yang beda atau ingin punya ada pandangan tersendiri terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, jangan lupa silakan memberikan komentarnya. Saya Ika Kesuma pamit, kemudian ada Mas Sucipto, Mas Andika. dan kita jumpa lagi di The Comment berikutnya.